Oi para pecinta film, selamat datang kembali di Story Cuts. Pada kesempatan kali ini, Story Cuts akan membahas kembali film Korea yang berjudul Record yang rilis pada tahun 2021. Sedikit gambaran untuk kalian yang tak menonton filmnya, di mana menceritakan seorang wanita yang kehilangan ingatannya akibat sebuah kecelakaan. Dirinya sekarang tak mengingat apapun dan hanya mengetahui bahwa dirinya memiliki seorang suami. Wanita itu begitu beruntung karena memiliki sesosok suami yang begitu sangat menyayangi serta mencintainya. Suaminya itu terus memberi semangat kepada istrinya untuk selalu berusaha tegar dalam menghadapi penyakitnya itu. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, kehilangan ingatannya itu pun membuat wanita tersebut kini bisa melihat sekilas masa depan orang lain hanya dengan melihatnya saja. Kemampuan itu pun terus memperlihatkan kecelakaan orang lain, namun wanita itu merasa jika apa yang dirinya lihat itu sekilas mengingatkannya akan peristiwa kecelakaannya sendiri. Apakah wanita itu berhasil memecahkan teka-teki yang terlintas di dalam pikirannya itu, atau justru malah terjun ke dalam belenggu pikirannya sendiri? So, daripada penasaran dengan kelanjutannya, kita langsung saja ke kisahnya. Cerita diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita bernama Sujin yang kini tengah dirawat di rumah sakit karena mengalami kecelakaan. Dokter di sana memberitahu Sujin serta suaminya yang bernama Jihun bahwa Sujin kehilangan ingatannya. Jihun yang mendengar itu berusaha untuk terus merawat sang istri. Malam hari pun tiba, yang mana Sujin kini diperbolehkan pulang dan dibawa oleh Jihun ke sebuah apartemen baru untuk tinggal di sana. Jihun menyuruh Sujin untuk menunggu di dalam mobil sebab Jihun tengah menyiapkan sebuah kue untuk kepulangan istrinya itu. Akhirnya Sujin pun bergegas untuk ke apartemen barunya. Tepat ketika berada di dalam lift, tiba-tiba seluruh lampu apartemen mengalami korsleting listrik, membuat Sujin kini begitu ketakutan karena dirinya memiliki fobia akan kegelapan. Jihun yang mengetahui fobia istrinya itu kini bergegas untuk mencari Sujin. Singkatnya, Jihun pun menemukan Sujin dengan keadaan tengah pingsan di dalam lift. Jihun pun kini terus menggenggam tangan Sujin dengan harapan Sujin segera sadar. Keesokannya, Jihun terlihat berada di kantor imigrasi Korea untuk mengurus kepindahannya ke negara Kanada. Bahkan, Jihun telah membeli sebuah rumah di Kanada. Pekerja kantor imigrasi itu penasaran dengan alasan Jihun untuk pindah ke warganegaraan. Mendengar pertanyaan pegawai itu pun, Jihun terlihat diam sejenak. Lalu Shin berpindah kepada Sujin yang kini tengah berada di dalam lift untuk berjalan-jalan kecil. Di sana Sujin bertemu dengan seorang anak yang mana tiba-tiba di dalam pikiran Sujin melihat sebuah masa depan anak kecil tersebut yang akan mengalami kecelakaan. Sujin yang merasa bingung itu pun kini mengikuti anak kecil tersebut karena apa yang dirinya lihat tadi merasa jika itu benar-benar nyata. Hingga ketika anak kecil itu akan tertabrak, Sujin pun langsung bergegas untuk menyelamatkan anak kecil tersebut. Dan hal itu pun dilihat langsung oleh Jihun yang baru saja tiba. Jihun yang melihat itu tanpa pikir panjang langsung bergegas untuk menyelamatkan keduanya. Ketika di dalam apartemennya, Jihun kini mengobati luka Sujin sambil menyuruh Sujin untuk tak keluar rumah jika tak ada kepentingan mendesak. Bahkan, Jihun menyuruh Sujin untuk fokus memulihkan dirinya terlebih dahulu. Sementara itu, di sisi lain terlihat dua orang detektif bernama Bae serta Cho tengah mencari informasi hingga bertanya kepada seorang kontraktor yang dulunya menggarap pembangunan gedung tersebut. Yang mana kedua detektif itu tengah mendalami kasus terkait pembunuhan di sebuah gedung terbengkalai yang berada di hadapannya itu. Hingga kedua detektif itu pun kini memiliki petunjuk baru, yang mana kontraktor itu menyebutkan nama Jihun yang dulunya adalah seorang arsitek gedung tersebut. Keesokannya, Sujin yang tengah berada di luar apartemen sambil menghirup udara segar, dirinya melihat kembali anak kecil yang kemarin hampir kecelakaan. Sujin pun langsung bergegas menghampiri anak kecil itu untuk bertanya tentang keadaannya. Tetapi kini di dalam pikiran Sujin kembali terlintas jika anak kecil itu akan mengalami kecelakaan kembali bersama dengan ibunya. Sujin merasa jika kejadian yang terjadi di dalam pikirannya itu benar-benar akan terjadi. Lantas Sujin pun langsung menelpon Jihun dengan tujuan untuk meminta tolong agar menyelamatkan anak kecil tersebut. Meskipun Sujin sendiri menceritakan hal yang dirinya lihat itu tak masuk akal, tetapi Sujin yakin dengan apa yang dirinya lihat benar-benar akan terjadi.
Ji-hoon yang mendengar cerita Sujin pun langsung membawa Sujin ke rumah sakit untuk berkonsultasi dengan apa yang diderita Sujin. Dokter itu pun memberikan jawaban yang tak mengenakan sebab dokter tersebut merasa jika Sujin mengalami halusinasi. Bahkan Ji-hoon yang mendengarnya pun menyetujui pernyataan dokter itu. Sujin yang mendengar itu merasa tak percaya jika Ji-hoon benar-benar akan mempercayai ucapan dokter ketimbang dirinya. Sujin pun lantas keluar dengan perasaan yang sedikit marah. Di lobi rumah sakit, Sujin kembali melihat anak kecil yang tadi dirinya lihat hingga mengacaukan ucapan Ji-hoon dan berusaha untuk mengejar anak kecil itu. Tetapi Ji-hoon yang merasa kasihan serta capek pun langsung membentak Sujin di hadapan banyak orang, membuat perasaan Sujin kini terluka. Ji-hoon yang merasa bersalah pun kini berusaha menghibur Sujin dengan membawanya ke pantai, serta sekaligus meminta maaf dengan apa yang terjadi di rumah sakit. Dan kini keduanya kembali rukun. 한번 해볼까? 지금? 내가 잡아줄게. Singkatnya, kini Sujin bermimpi jika dirinya sekilas melihat kejadian ketika dirinya kecelakaan membuat Sujin terbangun. Hingga tak lama kemudian Sujin kedatangan tamu yang mana tamu itu adalah detektif Bae dengan detektif Cho. Yang mana kedua detektif itu mencari Ji-hoon untuk bertanya tentang kasus yang tengah mereka investigasi. Namun Sujin yang masih kehilangan ingatannya tak bisa menjelaskan apapun, bahkan tak memberi jawaban kepada kedua detektif itu. Lantas kedua detektif itu pun bergegas untuk pergi. Tetapi detektif Cho merasa aneh dengan foto pernikahan Sujin yang dipajang, sebab detektif Cho merasa jika posisi keduanya salah. Singkatnya, kini Sujin memberitahu Ji-hoon jika dirinya akan keluar rumah untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Ketika di dalam lift, Sujin bertemu dengan seorang wanita yang terlihat menjatuhkan suratnya. Lantas Sujin pun membantu mengembalikan surat milik wanita itu. Akan tetapi di pikiran Sujin kembali terlintas masa depan wanita itu yang tengah disiksa habis-habisan oleh seorang pria. Melihat kejadian tersebut, Sujin percaya jika apa yang terlintas di dalam pikirannya akan benar-benar terjadi. Hingga Sujin pun kini mengikuti wanita itu dan menahan wanita tersebut untuk tak masuk ke apartemennya. Akan tetapi di dalam apartemen tersebut ada suara pria yang memanggil wanita itu, dan wanita itu menyautnya dengan sebutan ayah. Mendengar jika pria itu adalah ayah wanita itu, Sujin pun tak bisa menahannya hingga berusaha menunggu di luar apartemen tersebut. Tak lama dari itu wanita tersebut kini kembali keluar dan Sujin pun berusaha mengikutinya secara diam-diam karena Sujin takut jika wanita itu akan benar-benar disiksa oleh seorang pria. Di tengah jalan, Sujin tak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang bernama Kim yang merupakan teman kerjanya dulu. Hingga akhirnya Sujin pun dibawa oleh Kim ke tempat kerjanya dulu. Di sana Sujin memberitahu Kim jika dirinya telah kehilangan ingatannya. Kim pun kini memaklumi Sujin dan bertanya tentang rumah tangga Sujin yang diketahui cukup rumit. Hingga Sujin pun diberitahu oleh Kim tentang alamat kantor suaminya. Tanpa pikir panjang, Sujin pun kini berada di kantor suaminya. Akan tetapi Sujin terkejut sebab kantor tersebut benar-benar kosong, bahkan terbengkalai. Seorang security di sana mengatakan jika kantor tersebut telah lama gulung tikar. Akhirnya Sujin pun kini kembali ke rumahnya, yang mana dirinya kini telah ditunggu oleh Ji-hoon. Lantas Ji-hoon pun bertanya kepada Sujin, tetapi Sujin tak mengatakan sepatah kata pun, bahkan justru malah balik bertanya tentang pekerjaan Ji-hoon, sebab Sujin merasa dibohongi oleh suaminya yang selalu berangkat untuk bekerja. Mendengar hal itu, Ji-hoon pun dengan lemah lembut menjelaskan jika dirinya telah lama berhenti bekerja dan justru malah mengalihkan topik pembicaraan yang mengatakan jika dirinya akan membawa Sujin pindah ke Kanada. Mendengar hal itu sontak membuat Sujin terdiam. Ji-hoon pun berkata jika lukisan yang dipajang di ruang tengah itu merupakan lukisan yang dibuat Sujin, serta menjelaskan jika Sujin dulu memiliki impian untuk pindah ke Kanada. Alasan itulah yang membuat Ji-hoon berusaha untuk berjuang mewujudkan impian istrinya itu. Mendengar ucapan Ji-hoon itu, Sujin pun berusaha untuk percaya sebab dirinya masih belum mengingat apapun tentang ucapan Ji-hoon tersebut. Keesokannya Sujin mendapat kiriman sebuah paket dari teman kerjanya dulu yaitu Kim, yang mana di dalam paket tersebut adalah alat kerja Sujin dulu serta foto-foto Sujin. Akan tetapi foto tersebut memperlihatkan Sujin dengan seorang pria tetapi bukan Ji-hoon. Lantas Sujin pun kini kembali bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sujin pun kini bergegas untuk kembali ke apartemennya. Di dalam lift, Sujin bertemu dengan seorang pria yang mana ketika Sujin melihatnya di dalam pikiran Sujin terlintas jika pria itu adalah orang yang menyiksa perempuan yang dirinya temui waktu lalu. Sujin yang merasa tak ingin melihat wanita itu disiksa memberanikan diri dengan menyuruh pria itu untuk tak melakukannya. Akan tetapi pria itu langsung mencekik Sujin dengan sangat kencang, membuat paket yang dipegang Sujin terjatuh, bahkan Sujin pun menjerit dan terdengar jeritannya ke lift sebelah.
Di sana Jihun yang baru saja tiba yang tengah berada di lift pun mengenali suara jeritan tersebut hingga bergegas untuk menghampirinya. Di pangkuan Jihun, Sujin terus mengatakan nomor apartemen pria yang mencekiknya, yaitu nomor 706. Singkatnya, kini Sujin telah berada di apartemennya. Akan tetapi dengan traumanya itu, Sujin terus mengatakan nomor apartemen pria tadi, bahkan berusaha untuk melaporkannya ke kepolisian. Akan tetapi hal itu dikecam oleh Jihun serta berkata jika Jihun lah yang akan membereskan semuanya. Malam harinya, Sujin yang terbangun dari tidurnya dengan keadaan yang masih belum sadar sepenuhnya terlihat keluar apartemennya dan menuju ke apartemen 706. Di sana, Sujin mendengar teriakan seorang wanita hingga dirinya langsung bersembunyi ketika mendengar ada seorang pria tengah membawa koper keluar dari apartemen itu. Sujin yang tengah bersembunyi melihat sebuah kalung milik pria itu terjatuh. Namun ternyata pria yang membawa koper itu tadi ternyata adalah Jihun yang kini dihampiri oleh security untuk memberikan sebuah paket milik Sujin yang tertinggal di dalam lift. Jihun yang melihat isi paket itu terdapat foto-foto Sujin bersama dengan seorang pria membuatnya terlihat tengah memikirkan sesuatu. Keesokannya, Sujin yang baru saja terbangun melihat Jihun yang tengah menyiapkan sarapan langsung bertanya tentang Jihun yang semalam menghilang. Jihun yang mendengar hal itu berusaha meyakinkan Sujin bahwa jika dirinya berada di samping Sujin. Singkat cerita, ketika Jihun tak ada, Sujin kini kembali menghampiri temannya untuk bertanya seperti apa Jihun yang sebenarnya. Kim yang mendengar itu terlihat terkejut hingga mengkhawatirkan Sujin sambil melihat-lihat tubuh serta tangan Sujin, seolah jika suami Sujin suka main tangan. Tak lama dari itu, Kim bercerita jika sebelum Sujin kecelakaan dirinya telah berencana untuk bercerai dengan suaminya, sebab suaminya menganggap jika Sujin dekat dengan pria lain. Hingga Kim pun bertanya tentang paket yang Kim kirim kepada Sujin. Mendengar hal itu, Sujin pun kini bergegas untuk bertanya kepada security tentang paketnya itu. Tetapi security itu menjawab jika paketnya telah diberikan kepada Jihun. Lantas Sujin pun kini mengobrak-abrik barang Jihun untuk mencari paketnya, hingga dirinya melihat kalung yang sebelumnya ia lihat yang dijatuhkan oleh pria yang membawa sebuah koper dan menganggap jika pria yang telah menyiksa wanita itu di apartemen 706 serta pria yang membawa koper itu adalah Jihun. Sementara itu di sisi lain, Jihun yang berada di kantor imigrasi meminta agar jadwal penerbangannya diubah, bahkan tak peduli jika harus membayarnya kembali. Yang mana Jihun berencana untuk membawa Sujin secepatnya ke Kanada, sambil melihat ke ponselnya yang memperlihatkan jika Sujin kini berada di kantor kepolisian yang terlihat tengah melaporkan jika Jihun adalah seorang pembunuh. Jihun pun kini bergegas untuk segera mendatangi kantor kepolisian, yang mana terlihat jika Sujin awalnya berat untuk mengatakan jika Jihun adalah seorang pembunuh. Hingga tak lama dari itu, Jihun pun sampai di kantor kepolisian, hingga membuat suasananya menjadi menegangkan. Tetapi dengan kekhawatiran serta ketakutannya, akhirnya Sujin pun mengatakan jika Jihun adalah seorang pembunuh. Mendengar ucapan Sujin, detektif Bae dan Chow pun meminta penjelasan kepada Jihun. Namun Jihun berkata jika Sujin sebelumnya telah diperiksa oleh dokter bahwa Sujin sering mengalami halusinasi, hingga Jihun pun mengajak kedua detektif itu untuk memeriksa TKP-nya yang merupakan apartemen 706. Singkatnya, ketika detektif Bae itu telah mengecek semua situasinya, detektif itu pun menjelaskan jika di TKP yaitu apartemen 706 yang dilihat Sujin tak ada bukti yang janggal, bahkan apartemen tersebut telah lama kosong. Mendengar hal itu, Sujin seakan tak percaya bahwa yang dilihatnya itu memang benar-benar terjadi. Namun sebelum pergi, detektif Cho bertanya kepada Jihun alasan Jihun mendatangi gedung yang sudah terbengkalai waktu lalu. Namun Jihun merasa dengan suasananya sekarang, Jihun memilih untuk tak menjelaskan apapun kepada detektif Cho. Singkatnya, sebelum pergi, Jihun memberikan obat tidur kepada Sujin serta menjelaskan jika dirinya ingin segera pindah dan menyuruh Sujin untuk melupakan semuanya. Tetapi Sujin pura-pura tertidur hingga memuntahkan kembali obat tidur yang diberikan Jihun dan langsung bergegas untuk membuntuti Jihun. Tetapi di dalam lift, Sujin bertemu dengan seorang pria hingga terlintas kembali di dalam pikiran Sujin bahwa pria itu tengah dianiaya hingga Sujin mengikuti pria itu. Yang mana pria itu memiliki utang kepada rentenir hingga menyuruhnya untuk melunasinya malam ini juga. Ketika rentenir itu pergi, pria tersebut menoleh ke arah Sujin sambil mengatakan nama Sujin, seolah pria itu mengenali Sujin hingga mengajaknya masuk ke apartemennya.
Di sana pria itu membawa sebuah berkas serta bertanya tentang stempel kepada Sujin. Mendengar hal itu, Sujin tak menjawab apapun dan hanya menoleh ke sebuah meja TV. Pria itu pun langsung mencarinya di meja TV yang dilihat Sujin. Dan setelah menemukan stempelnya, pria itu tiba-tiba bergegas untuk pergi. Namun sebelum pergi, pria itu mengajak Sujin untuk bertemu pada malam hari. Tetapi di dalam pikiran Sujin terlintas jika pria itu akan dibunuh, membuat Sujin menyuruh pria itu untuk tak pergi ke tempat tujuannya. Akan tetapi pria itu tak menggubris ucapan Sujin dan langsung pergi. Di sana Sujin melihat beberapa surat atas nama Ji-hoon serta Sujin, membuat Sujin kini terus berusaha mengingatnya. Namun ketika menoleh ke belakang, di sana Sujin melihat foto dirinya bersama dengan pria itu di sebuah pelaminan, membuat Sujin begitu sedih dengan apa yang sebenarnya terjadi karena dirinya tak mengetahui apapun serta dirinya bingung kepada siapa dirinya harus percaya. Kini Sujin pun mencoba untuk mencari tahu sendiri hingga dirinya kini telah berada di kantor suaminya dan melihat sebuah foto gedung beserta dengan alamat lengkapnya. Sujin pun kini bergegas untuk mendatangi alamat gedung tersebut. Di sisi lain, detektif Bae serta Cho kini terlihat sedang bersama dengan seorang kontraktor yang sebelumnya mereka temui, yang mana kontraktor tersebut memberitahu jika pada waktu itu dirinya melihat seorang pria pada malam hari di gedung terbengkalai yang tengah diinvestigasi oleh kedua detektif tersebut. Namun di tengah percakapan itu, detektif Cho mendapat laporan dari Sujin bahwa malam ini akan ada seseorang yang dibunuh. Meskipun detektif Cho tak terlalu mempercayainya sebab atas kejadian waktu lalu, tetapi ketika Sujin mengatakan alamat gedung yang mereka investigasi, membuat detektif Cho terkejut serta memastikan kembali ucapan kontraktor itu bahwa pria yang kontraktor itu lihat adalah benar-benar Ji-hoon sambil memperlihatkan fotonya. Di sisi lain, Ji-hoon yang kini terlihat berjalan untuk pulang dari kantor imigrasi, dirinya dipanggil dengan nama Sun-woo oleh pekerja kantor imigrasi itu karena ketinggalan sesuatu. Bahkan kini di kantor kepolisian, kontraktor itu pun mengatakan jika dirinya benar-benar melihat Sun-woo. Sontak detektif Cho pun merasa ada yang tak beres sebab Sujin mengatakan nama Ji-hoon kepada suaminya bukan dengan nama Sun-woo. Sementara itu, kini Sujin telah berada di gedung terbengkalai. Di sana, Sujin mengendap-endap serta melihat Ji-hoon atau Sun-woo tengah menyeret Ji-hoon atau pria yang sebelumnya bertemu dengan Sujin. Akan tetapi Sujin tak sengaja membuat kegaduhan hingga diketahui oleh Sun-woo. Sontak saja Sun-woo pun kini mengejar Sujin. Di tengah kejaran itu, Sujin pun berusaha membela diri dan berhasil menggores pipis Sun-woo hingga Sujin pun bertanya siapa Sun-woo sebenarnya. Sun-woo pun terus berusaha meyakinkan Sujin bahwa dirinya melakukan semua itu adalah demi Sujin sendiri. Bahkan mengajak Sujin untuk segera pindah ke Kanada dan melupakan semuanya. Di tengah percakapan itu, Sujin yang hampir terjatuh pun berhasil diselamatkan detektif Bae serta Cho yang baru saja tiba di sana. Singkatnya, kini Sujin mengajak kedua detektif itu untuk mengikutinya sebab Sujin tahu bahwa ada seorang mayat yang sebelumnya dirinya lihat. Meskipun di sana tak ada apapun, Sujin ingin membuktikan bahwa apa yang dirinya lihat benar-benar terjadi hingga berusaha menghancurkan sebuah coran yang ada di sana. Melihat hal itu, Sun-woo terus mengatakan bahwa tak ada mayat apapun di sana hingga Sun-woo pun kini berusaha membawa pulang Sujin yang terlihat sangat kacau dan frustasi. Tetapi detektif Cho saat itu yakin dengan ucapan kontraktor serta sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan Sun-woo saat itu, yang mana detektif Cho menyuruh Sun-woo untuk berhenti dan dirinya berusaha menghancurkan coran yang sebelumnya Sujin benar-benar yakini bahwa ada mayat di sana. Sujin pun mengingat bahwa jam yang dipakai mayat itu adalah milik Ji-hoon dan kini Sun-woo pun ditahan oleh detektif Bae. Singkatnya, kini gedung tersebut telah dievakuasi oleh kepolisian dan terlihat jika Sujin kini terlihat cukup tenang. Tetapi Sujin tak sengaja melihat Ji-hoon di sana. Sontak Sujin pun memejamkan matanya dan berusaha untuk tak mempercayainya sebab Sujin yakin bahwa Ji-hoon kini telah mati. Sementara itu, Sun-woo kini tengah diinterogasi dan mengatakan jika hal yang semuanya dirinya lakukan adalah demi kepentingannya. Mendengar hal itu, terlihat wajah Sujin merasakan kekesalan dan kekecewaan. Akan tetapi saat itu detektif Cho memberikan sebuah alamat tempat tinggal Sujin dulu yang berada di Seoul. Namun Sujin justru malah bertanya siapa Sun-woo sebenarnya.
Mendengar hal itu, detektif Cho menjawab jika Sunwoo adalah kakak angkat Sujin. Dan kini Sujin mencoba untuk berbicara empat mata dengan Sunwoo, yang mana Sujin merasa jika Sunwoo telah menyembunyikan sesuatu dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun Sunwoo menjawab jika semua yang dirinya ceritakan kepada detektif tadi benar-benar tak ada yang disembunyikan. Mendengar hal itu, Sujin pun merasa kecewa hingga sebelum pergi, Sujin kembali bertanya untuk memastikan tentang kejadian yang dilakukan Sunwoo di apartemen 706 yang dilihat Sujin benar-benar terjadi. Namun Sunwoo tak menjawab sepatah kata pun. Singkat cerita, kini terlihat Sujin tengah berada di depan gedung apartemen. Di sana, Sujin kembali melihat anak kecil yang sebelumnya terlihat di rumah sakit, hingga Sujin pun bertanya tentang nama anak kecil itu. Anak kecil itu pun menjawab jika namanya adalah Choi Sujin. Hingga tak lama dari itu, seorang anak laki-laki menghampirinya dan memberitahu jika kini anak perempuan itu bernama Kim Sujin, serta berkata jika Kim Sujin adalah adik laki-laki dari Kim Sunwoo. Mendengar hal itu, Sujin merasa bahwa kedua anak kecil tersebut mirip sekali dengan dirinya. Bahkan ketika Sujin bertamu ke apartemen 706, dirinya begitu terkejut ketika mengetahui nama perempuan itu yang bernama Kim Sujin, yang mana ternyata itu adalah kehidupan masa lalu Sujin sendiri, serta semua yang terlintas dalam pikiran Sujin saat melihat kejadian-kejadian buruk ternyata itu adalah hal yang pernah Sujin lalui. Sementara itu, kepolisian berhasil menemukan jasad seorang pria yang disinyalir adalah mayat Ji-hoon di pegunungan, hingga kepolisian pun menyuruh tim forensik untuk mengetahui identitas jasad korban. Singkat cerita, ketika Sujin kembali ke rumahnya yaitu di Seoul, dirinya dikejutkan dengan kehadiran Ji-hoon yang berusaha untuk melukai Sujin. Sontak dengan ketakutannya, Sujin pun berusaha lari sambil meminta bantuan kepada detektif Cho lewat telepon yang terdengar langsung oleh Sunwoo. Di tengah kondisi tersebut, detektif Cho dihampiri detektif Ba yang mengatakan jika jasad yang sebelumnya ditemukan bukanlah jasad Ji-hoon, melainkan orang lain, membuat kedua detektif itu pergi ke kantor forensik untuk mengetahui lebih detail lagi. Sunwoo yang ditinggal itu pun berusaha keluar secara diam-diam untuk menyelamatkan Sujin. Balik lagi kepada Sujin yang merintih kesakitan, hingga tak lama kemudian Sujin pun tak sadarkan diri. Lalu scene berpindah ke masa lalu yang memperlihatkan Ji-hoon yang terlihat babak belur oleh seorang rentenir, yang mana rentenir itu merampas jam yang dipakai Ji-hoon. Namun Ji-hoon yang telah merencanakan semuanya berhasil membunuh rentenir tersebut. Akan tetapi hal itu dilihat oleh Sujin, membuat Ji-hoon berusaha untuk membunuh Sujin. Akan tetapi Sujin berhasil melawan, membuat Ji-hoon tak sadarkan diri. Tak lama kemudian Sunwoo tiba di sana untuk menyelamatkan Sujin. Namun sebelum pergi, Sunwoo menarik tubuh Ji-hoon ke dalam coran. Melihat semuanya yang terjadi, Sujin pun merasa bersalah sebab Sunwoo yang begitu baik padanya kini telah menjadi seorang pembunuh demi menyelamatkan dirinya. Sujin pun berusaha mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas gedung. Balik lagi ke masa sekarang, di mana Sujin kembali tersadar dan akhirnya mengetahui semuanya. Akan tetapi rumah tersebut telah dilumuri minyak tanah oleh Ji-hoon, yang mana sebelum pergi, Ji-hoon berkata jika dirinya berhasil selamat dari kejadian masa lalu itu. Dan kini Ji-hoon pun pergi sambil membakar rumah tersebut. Di sisi lain, Sunwoo yang baru saja tiba di sana berpapasan dengan Ji-hoon, membuat Sunwoo merefleks menanyakan keberadaan Sujin sambil mencengkeram baju Ji-hoon. Akan tetapi Ji-hoon justru malah berhasil menikam Sunwoo hingga bergegas untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun untungnya detektif Bae serta Cho tiba di sana dan berhasil menahan Ji-hoon. Sementara itu, Sunwoo yang masih kesakitan akibat tikaman Ji-hoon berusaha untuk menyelamatkan Sujin dan menerobos masuk ke dalam kobaran api. Di sana, Sujin memberitahu Sunwoo bahwa dirinya kini mengingat semuanya dan meminta maaf. Namun Sunwoo pun menyuruh Sujin untuk segera pindah ke Kanada. Dengan kobaran api yang terus meluap serta rasa sakit dari tikaman Ji-hoon, Sunwoo pun berusaha menyelamatkan Sujin dengan tubuhnya dan ledakan pun terjadi.
Singkat cerita, beberapa hari berlalu dan Sujin pun kini tersadar. Di sana, Sujin telah ditunggu oleh detektif Bae serta Cho, yang mana Sujin pun bertanya tentang keadaan Sunwoo. Namun detektif Cho menjawab jika Sunwoo telah meninggal dunia dengan mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Sujin. Sebelum pergi, detektif Cho memberikan sebuah flashdisk yang di dalamnya terdapat rekaman milik Sunwoo. Melihat hal itu, Sujin pun hanya bisa pasrah menerima takdirnya yang telah kehilangan sosok kakak yang sangat begitu menyayanginya. Dan film pun berakhir. Terima kasih untuk kalian yang telah menontonnya hingga akhir. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini agar berkembang lebih baik lagi. Serta jika ada saran dan masukan ataupun requestan kalian, tulis saja di kolom komentar. Dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Goodbye.